langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam memilih burung perkutut berkaturanggan kan kawan, dan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama untuk mendapatkan berkaturanggan yang benar-benar bertuah atau yang menghasilkan tuah untuk ndoronya atau pemeliharanya. Dan apa aja langkah-langkahnya, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini mau menjawab dari pertanyaan kawan kita, saudara kita, Mas Joko Jok, yang bertanya di kolom komentar yang isinya, kok katuranggan banyak toh Kang Wandi, apakah dari dulu sudah ada? Tolong penjelasannya. Tuh. Dan maaf kawan-kawan untuk video terusan dari yang kemarin saya janjikan untuk membuat jamu atau ramuan untuk perkutut supaya cepat birahi atau cepat ngowar-ngowar. Mungkin saya tunda dulu dan sekarang mau menjawab dari pertanyaan Mas Joko Jok. Jadi gini, Mas Joko Jok, atau untuk kawan semua, khususnya untuk kawan-kawan yang pemula mau belajar tentang burung perkutut, kita sama-sama belajar. Saya juga lagi belajar juga, mari kita belajar bersama. Jadi kalau yang namanya perkutut katuranggan itu sudah dari dulu atau dari dulu sudah ada atau belum. Nah, itu sebetulnya kalau yang untuk menurut leluhur dulu itu kan namanya katuranggan. Kalau yang dulunya awal-awalnya itu sebetulnya sudah ada, tapi yang dulunya itu hanya beberapa yang dibilang katuranggan yang utama. Contohnya kalau dulu itu menurut leluhur, dan ini juga sudah dibukukan, itu dari yang baik dipelihara itu termasuknya pertama itu yang songkok ratu. Kalau dulu kan songkok ratu atau sengkang negoro, terus perkutut lurah, pendaringan kebak, terus perkutut yang putih, perkutut yang hitam atau yang dibilangnya itu cemani, kol buntet. Kalau yang putih itu juga yang perkutut putih tapi yang lokal alam kan kawan ya. Terus sama yang tidak baik dipelihara, contohnya kayak bulu yang tidak yang tidak merata, atau bulu yang tidak semestinya, atau yang dibilangnya itu kalau sekarang bumbun, atau yang kurang baik lah, yang enggak semestinya. Sama yang manggungnya enggak jelas atau berantakan, atau manggungnya bunyinya itu siang malam berturut-turut, atau yang dibilang durgo ngeri. Terus dengan manggung di tengah malam. Nah itu kalau yang dari dulunya. Dan ada lagi mungkin yang belum sempat saya sebutkan,
sebetulnya sudah banyak lagi, dan kesininya terus bermunculan katurangan yang lain, itu juga sudah melalui proses ilmu titen dari leluhur dulu nyampe sekarang ada tambahan-tambahan lagi, itu juga melalui ilmu titen. Tapi kalau menurut saya atau menurut leluhur, alangkah baiknya kalau belajar tentang katurangan itu ya boleh-boleh saja, tapi ada tapinya kan kawan. Jadi kalau mau belajar itu sambil jalan aja, sambil seiring waktu. Yang penting, yang utama kita mengenal dulu yang namanya burung perkutut itu sendiri. Kita belajar dulu untuk memeliharanya atau merawatnya dulu. Jadi kalau kita udah bisa merawatnya atau bisa tahu karakter burungnya, nanti baru kita terus ke katurangan. Nanti lama-lama tahu dengan sendirinya. Mungkin secara tidak langsung atau secara tidak sengaja kita sudah menjalankan yang namanya ilmu titen. Nah, itu yang dimaksud. Kita harus harus memakai ilmu titen supaya kita tahu itu nanti berkaturangan atau tidaknya. Jadi yang jelas itu kita harus tahu yang namanya memelihara perkutut dulu. Nanti namanya katurangan nanti secara tidak langsung kita tahu dengan sendirinya. Soalnya apa, sekarang itu yang namanya katurangan atau ciri mati itu sudah banyak yang, ya mohon maaf, sudah banyak yang direkayasa, apalagi yang ciri mati yang ada di tubuh atau bentuk-bentuk tubuh itu udah banyak yang istilahnya direkayasa, dimodifikasi. Beda sama yang katurangan yang tingkah laku. Nah, itu tidak bisa. Yang itu yang dimaksud katurangan yang sebetulnya. Itu kalau menurut leluhur dulu. Kalau katurangan yang sebetulnya itu yang benar-benar mendapatkan tuah atau yang bertuah, benar-benar bertuah, nah, kan gitu kan kawan. Jadi kalau mau memelihara yang berkaturangan, kita harus belajar tentang perkutut. Kita harus mengenal atau memakai istilah asih, asah, asuh. Nah, apa itu asih, asah, asuh? Nah, kalau asih, asah, asuh itu kita ambil dari kata-katanya dulu, yang nama kata asih atau kasih sayang. Itu artinya atau mengasihi. Nah, itu kan mengasihi atau merawat dengan kasih sayang. Terus asah. Asah itu apa? Asah itu mendalami dalam perkutut itu dengan ilmu titen untuk mengetahui karakter perkutut, untuk mengenal rasa yang dialami dan yang dirasakan atau yang disebut itu tuah. Nah, jadi untuk mengenal rasa atau yang dirasakan atau yang dialamin kita itu atau yang disebutkan itu yang dapat tuah. Nah, kayak gitu Pak. Terus asuh. Nah, asuh itu memelihara. Asuh itu kan mengasuh. Nah, asuh itu mengasuh atau memelihara dan melatih supaya perkutut itu bisa nyaman dan dekat dengan perawatnya dan bisa selaras sama kita, sama tuannya. Itu kan kawan. Dengan apa biar bisa selaras? Ya dengan asih atau dengan kasih sayang.
itu kan kawan. Jadi untuk asih asah asuh itu adalah bentuk dari pemelihara dengan kasih sayang, atau memelihara dengan kasih sayang supaya cepat selaras dengan perawatnya atau ndoronya, supaya dapat tuah dari kasih sayang tersebut. Dengan apa? Ya dengan asah. Apa itu asah? Ya tadi, atau pendekatan pada perkutut tersebut. Nah gitu kan kawan, kurang lebihnya begitu. Jadi kita harus mengenal perkututnya dulu, dan kita belajar memelihara dulu. Dan yang jelas itu kita harus mengenal karakter perkutut kelangenan kita. Nah baru kita mendapatkan yang namanya nanti katuranggan. Nah katuranggan nanti ya kalau yang dibilangnya itu dibilangnya bisa muncul sendiri. Gitu. Karena apa? Karena sudah selaras sama kita nyari-nyari juga susah kalau benar-benar kita belum tahu yang namanya perkutut berkaturanggan, kalau kita belum mengenal burung tersebut, kan begitu kan kawan. Itu juga membutuhkan waktu lama. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan dari Mas Joko Jok, untuk mengenal katuranggan atau bertanya katuranggan itu kok banyak sekali, memang banyak untuk sekarang karena ada penambahan, ada tambah-tambahan lagi. Itu juga dari proses ilmu titen leluhur dulu. Dan langkah baiknya kalau mau memelihara, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dengan kasih sayang, atau pakai istilah yang asih asah asuh yang tadi saya sebutkan. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan ini aja. Lain kali kita sambung lagi, dan kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang masih kurang atau yang salah-salah mohon dikoreksi. Untuk suhu-suhu, master-master, sesepuh-sesepuh, mohon maaf, takutnya kata-kata saya malah jadi melencang-melencong. Memang kata-kata saya juga begini, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.